Selamat datang di Petroleum Volume 1 2026 Podcast Petroleum Engineering. Bersama aku, Friska dari Prodi Teknik Perminyakan. Udah lama banget gak sih kita nggak ketemu nih di Petroleum? Kayaknya terakhir kali bulan November kalau nggak salah. Nah, episode kali ini yaitu merupakan Petroleum Volume 1 tahun 2026. Nah, pada episode kali ini kita akan mengobrol dengan narasumber yang menarik banget nih buat diajak bincang-bincang. Nah, tanpa lama-lama kita mending aku kasih tahu aja narasumber yang pertama, yaitu ada Ketua Himpunan dari HMTM Cakra periode 2025, yang mana pada saat menjabat ini juga bekerja part-time menjadi barista di sebuah kafe nih, Petrovelas. Nah, kira-kira pada penasaran nggak sih pertanyaan apa yang bakal ditanyain? Yang tentunya pertanyaannya itu terkait time management dengan narasumber, dengan organisasi, kuliah, juga mengejar ketertinggalan yang mungkin narasumber rasakan pada saat di lingkungannya dulu. Nah, mungkin sebelumnya kita sapa dulu ya. Jadi di sini udah ada Mas Nuk, atau biasanya panggilannya Mas Nuk, cuman nama lengkapnya mungkin bisa diperkenalkan, Mas. Oke, sebelumnya kenalin, aku Nugroho Prabu Gunawan. Jadi aku ketua himpunan di periode lalu. Oke. Mungkin gimana Mas kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik, banyak dikejar deadline semester akhir, jadi agak berat ya. Tuh. Oke. Mungkin kayaknya aku lama nggak lihat Masnya nggak sih di kampus juga. Mungkin karena Masnya udah semester akhir juga ya, jadi jarang ke kampus. Iya, seperti itulah, mayoritas kerja terus. Oke. Mungkin nih Mas, selain kesibukannya kan udah udah semester akhir juga. Kalau boleh tahu kesibukannya lagi ngapain nih saat ini? Kebetulan setelah himpunan selesai di periode lalu, fokus sekarang di kerja aja sih, kerja, kuliah. Jadi sekarang mungkin koreksi ya, di periode lalu tuh aku full time dari awal periode sampai akhir, tapi di akhir baru pindah ke part-time sementara. Oke, gitu. Berarti selama menjabat awal full time ya Mas? Full time. Nah, mungkin karena kita udah tahu nih ya Masnya sekarang kesibukannya apa, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan inti aja deh Mas ya. Kan tadi Masnya juga udah ngasih tahu nih kalau ternyata Masnya full time kan selama menjabat. Bener. Nah, kan dulu pas masih menjabat sebagai ketua himpunan, Masnya kan pasti sibuk banget nggak ya? Sibuk banget nggak sih? Nah, terus juga pasti dicari dengan banyak orang, terus disegani juga. Nah, setelah sudah tidak menjabat atau menjadi mahasiswa biasa lagi, rasanya gimana? Terus ada semacam culture shock nggak? Karena kan setelah setahun menjabat gitu lah Mas, sebagai ketua himpunan. Sebenarnya dari awal berubah jadi kahim, berubah jadi mahasiswa biasa lagi, sebenarnya lebih ke lega aja sih, karena beban yang aku bawa itu berkurang jauh daripada waktu aku kerja himpunan sambil kuliah, dan rasanya lebih enak. Cuman ada rasa aneh gitu, oh udah gak zamanku ternyata ya, sudah berbeda zaman, jadi kan ya udahlah, mau gimana. Oke, berarti akhirnya bergulir lah ya waktunya. Oke. Berarti Masnya merasa kayak berarti ini udah bukan waktuku lagi nih, udah kembali lagi ke yang memang kehidupan berkuliah sebenarnya. Lebih ke hampa aja sih, kayak gak ada kegiatan selain kuliah sama kerja. Kalau himpunan kan ada tuh, Mas kesini Mas, ayo kesini, oke. Tuh. Jadi berarti sebenarnya Masnya tetap enjoy dong meskipun kuliah terus kerja terus organisasi juga. Iya, enjoy banget meskipun agak keteteran. Justru sekarang malah kangen ya, masa-masa himpunan dulu agak ngena gitu, pengen tapi enggak deh. Ini Masnya beneran kangen masa Loh, ya kangen dong. Lumayan sih, setahun sih, itu pasti berkesan sih setahun, apalagi sebagai ketua himpunan ya Mas ya. Kesan. Oke. Nah, mungkin tadi kan Masnya udah jelasin kan perasaannya setelah kembali lagi udah nggak menjabat. Nah, gimana sih caranya Masnya membagi waktu antara urusan pribadi, kampus, organisasi, juga bekerja pada saat di satu waktu kurun waktu? Itu Masnya gimana?
Sebenarnya buat ngatur apa ya, antara organisasi urusan pribadi sama kerja itu tergantung prioritas dulu kan. Jadi apa yang lebih urgensi, misal tugas, maka tugas itu selesaikan, dan kira-kira apa yang bisa di multitasking. Misal ketika kamu luang waktu kamu ini kerja ya, kamu bisa tuh kayak ngerjain tugas atau hal lain, mungkin ada urusan pribadimu yang harus kamu selesaikan. Jadi apa yang bisa di multitasking dan apa yang bisa diprioritaskan itu menurutku dua hal penting yang bisa kamu terapin. Oke. Berarti Masnya juga menerapkan skala prioritas nih ya, dari bekerja, kuliah, juga organisasi. Benar. Oke. Sebenarnya itu juga yang banyak orang terapin juga nggak sih Mas kayaknya ya? Iya, benar. Oke. Sejauh ini nih Mas, tantangan terbesar selain waktu istirahat yang sedikit, terus pasti kan juga mengorbankan waktu tidur juga tuh pasti. Benar. Nah itu tantangannya tuh apa sih yang Masnya rasakan dan menurut Masnya tuh paling berat dari kerja part time juga berkuliah? Kalau menurut saya ya, kan kebetulan dulu itu saya ini waiters, dan dikala pagi itu kuliah, malam waiters. Pagi udah dicerna nih misal sama dosen kayak bla segala macam, dan malam harus ketemu sama pelanggan, yang dimana secara tidak langsung, secara profesionalitas kita harus tetap ramah meskipun dalam kondisi kita ini udah gak mood nih, udah dicerca dosen. Apalagi dulu misal kejar-kejaran sama himpunan ya, kayak sering dikejar dosen, ini gimana nih himpunan kalian dan berbagai segala macam, ini tugasmu kok belum selesai. Ketika dihadapkan pelanggan, mau nggak mau kita itu udah lepas dari semua semua mood kamu itu harus senyum, harus ramah, mau gimana pun kamu harus tetap senyum, bos, pokok ramah. Dan itu menjadi sebuah mentalitas yang harus benar-benar diatur ketika ingin nih teman-teman masuk dunia kerja di F&B, terutama yang menghadapi pelanggan. Jadi mental ini penting kalau aku. Mau gimana aku. Oke Mas, berarti itu menurut Masnya termasuk tantangan yang sedikit harus dipertimbangkan ya sama Masnya? Iya, kadang pelanggan itu bikin emosi, cuman kita nggak boleh marah-marah. Iya. Agak bikin sebel gitu. Emang kadang juga, meskipun aku dari POV yang di cafe juga kadang ngeliat sih Mas, soalnya kan maksudnya dari waiters atau yang misalnya di kasir kan juga pasti harus pasang muka yang selalu ramah, itu pasti juga capek seperti itu. Itu beratnya di situ. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ini akan sedikit berat nih Mas. Nah, Masnya kalau boleh tahu udah sempro nggak ya? Sempro terakhir kayaknya ya? Sudah, aku sudah sempro terakhir. Nah, mungkin buat mau tanya nih Mas, buat Masnya sendiri terkait TA itu udah ada planning kah untuk kedepannya? Terus kalau misalkan untuk mengurus TA ini Masnya prosesnya itu melalui apa aja yang udah Masnya siapkan? Oke, jadi kebetulan kan tugas saya akhirku ini kan data sekunder ya, jadi nggak perlu ke perusahaan atau penelitian di luar ya. Sebenarnya planning itu udah dari semester 7. Semester 7 itu udah ada topik yang mau aku bahas dan lain-lain. Cuman minusnya itu nggak ada media yang bisa aku konsulkan. Karena memang bagi waktu sebelumnya itu agak susah ya, karena dikejar himpunan, kuliah, kerja. Nah, mau ngurus TA itu agak terbagi lagi tuh waktu. Jadi mau nyempetin buat ke DPA itu agak susah, apalagi di semester 7 waktu itu aku masih belum kerja praktek. Jadi mau nggak mau aku harus kerja praktek dulu sebelum TA. Nah, cuman terkait topik itu sudah ada planning dari semester 7 kayak mau bahas apa sampai sekarang. Terus tadi apa pertanyaannya? Proses yang Masnya udah laluin terkait pengerjaan TA. Oke. Jadi terakhir ini aku udah sempro di bulan Mei kemarin, dan itu aku ngerjainnya dari bulan Januari sampai April, dan baru di ACC itu akhir April. Dan itu menurut aku cukup berat karena disambi
kerja, meskipun kerja sama kuliah aja ya, cuman skripsi ini nggak tahu bebannya agak memang lebih membandel dari yang lain, meskipun tugas aja tapi skripsi aduh berat jujur. Jadi mau nggak mau dari awalnya ini kan kemarin kan himpunan organisasi kuliah, sekarang himpunan kerja kuliah, sekarang kerja kuliah skripsi. Jadi apa ya, 3 pilar kematian buat aku ya, buat membagi waktu. Oke, Mas. Berarti sebenarnya meskipun selesai dari himpunan tetap pasti ada satu pilar itu lagi Iya, ya buat ada yang menggantikan iya, ternyata. oke. Kayak gitu. Nah, oh ya tadi kan Masnya sempat nyinggung terkait kalau Masnya di semester 7 belum SMKP ya. Yeah. Yang mana kan itu kayaknya di akhir periode ya. Yeah. Nah, kebetulan kan juga periode lalu aku juga masih ikut periode Masnya. Yeah. Nah, itu Masnya ngejarnya tuh gimana? Kan pada saat itu kan pasti teman-temannya Masnya udah ada yang SMKP duluan, udah ada yang KP duluan. Nah, kalau nggak salah setelah Masnya di periode selesai, Masnya langsung ngejar kan untuk SMKP, lanjut ke setelah SMKP. Nah, itu kalau saya ingat kayaknya itu dalam kurun waktu yang lumayan cepet gitu loh. Gimana ya, sebenarnya mungkin ini ya, dari awal kan mau kerja praktik itu sebenarnya di awal periode sebenarnya, karena menurut aku waktunya agak fleksibel, cuman ternyata dari perusahaan pun masih nggak ngasih rezeki lah buat aku, dan akhirnya sampai pertengahan periode mikir kayak sekalian aja lah di akhir, aku bentar mungkin bisa ngejar, sampai akhirnya di akhir, dan kebetulan di bulan Desember itu baru kerja praktik. Selama sebulan di sana kan belajar segala macam, dan selain belajar aku juga mulai nyicil laporan. Aku di minggu terakhir kerja praktik kalau nggak salah itu aku sudah mulai konsul masalah judul SMKP ke DB aku, terus mulai ngisi di Jalan Pustaka dan lain-lain, dan sampai akhirnya di bulan apa ya kalau nggak salah Februari itu Februari sudah bisa seminar kerja praktik alhamdulillahnya. Dan menurut aku setelah kerja praktik selesai buat ngejar ke SMKP itu menurutku mungkin berat di kita ngejar ke dosennya. Kadang aku nggak menyalahkan dosen ya, karena dosen juga pada sibuk pastinya, apalagi semester akhir kayak gini. Mau nggak mau kita dari kita sendiri harus sering follow up ke dosen, nanya gimana ini dan segala macam, sampai akhirnya kita dapat apa yang kita mau gitu. Mungkin kesalahanku yang dulu itu ini ya, terlalu fokus kerja karena itu hari libur juga, bulan libur, jadi kasihkan kerja sampai lupa sama laporan kerja praktik aku gitu. Oke. Berarti pada saat Masnya KP itu selesai di minggu akhir, Masnya udah nyicil laporan duluan? Nyicil dulu biar gak terlalu terbebani lah ya di terakhir. Nah, mungkin nih Mas, kalau misalkan Masnya bisa memutar waktu ke masa-masa awal kuliah, ada nggak hal yang pengen Masnya ubah nih, atau nggak gitu Masnya udah benar-benar puas dengan perjalanan yang saat ini Masnya jalani? Kalau memutar waktu apa ya? Mungkin di soft skill ya. Kalau menurut aku ya, aku masih merasa kurang dengan apa yang aku dapat di sebenarnya selama aku kan dari 3 periode ini himpunan, dari staf magang, staf sampai ke ketua, dan apa yang aku dapat itu sudah banyak, tapi bagi aku kayak ada yang masih kurang aja gitu, entah apa ya, nggak tahu suatu hal kecil di soft skill diriku sendiri yang merasa kayak ada yang kurang, cuman aku nggak bisa mendeskripsikan hal itu, tapi merasa ada yang hampa aja, kayak misalkan aku nggak bisa jelasin, pokok intinya antara soft skill di dunia misal nantinya bakal kepake di dunia kerja itu aku merasa kurang. Misal kayak ini nih, kita ngobrol public speaking, kalau menurut aku diriku ini masih kurang karena ngomong masih belepotan dan segala macam, dan aku menyesali karena dulu aku nggak belajar lebih dalam tentang organisasiku sendiri, kayak soft skill apa yang harus aku pelajari, itu sih. Berarti mungkin
lebih mengasah terkait public speaking ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan di lain soft skill nih Mas, kalau tadi kan juga aku udah tanya terkait mengulang waktu awal-awal kuliah. Nah, kira-kira ada nggak momen yang Mas pengen ulang? Momen apa ya? Kan Masnya juga udah semester akhir nih, udah melewati sangat-sangat banyak sekali momen pasti. Oh ini, jadi dulu banyak pelatihan sih, ini buat teman-teman juga ya, pelatihan software dan lain, mungkin dari teman-teman ikutlah sebisa mungkin, apalagi masalah desain ya. Dulu kalau nggak salah di himpunan, sampai sekarang lah, ada kepelatihan editing yang dimana itu skill yang sangat apa ya, amat diperlukan, apalagi besok kayak banyak presentasi, banyak desain dan segala macam. Menurut aku itu hal yang perlu dikuasai juga sih. Terus ini teman-teman juga terkait software itu justru bukan gak pernah mengikuti, tapi lebih sering ke bolong-bolong aja ya. Kayak banyak pelatihan software, kayak petrol dan segala macam, software perminyakan. Menurut aku dari teman-teman jangan sampai kelewatkan sih, karena kalau sudah semester akhir dan kamu ingin skripsi kamu ya ada TA dan itu bisa menyangkut software, itu malah jauh lebih mudah daripada yang kamu pelajarin di akhir. Karena di akhir kamu bakal belajar ulang ya, meskipun dari awal kamu sudah belajar nih, tapi beda ya belajar dari awal sama belajar di akhir tuh bebannya tuh agak beda. Karena di akhir kamu juga di pressure sama keadaanmu, kayak kamu skripsi nih, kamu harus bisa TA juga, harus menguasai software yang kamu pakai juga. Dan itu menurut aku harus kamu pelajari dari awal, kuasai dari awal. Oke. Tuh, Petrovelas dengerin. Jadi buat yang masih di semester awal, semester pertengahan, mungkin sebisa mungkin mengikuti kepelatihan atau gitu seminar atau webinar yang diadakan oleh himpunan maupun IADMI. Langsung ini dikasih tahu nih sama yang lebih udah mengalami lebih dulu. Nah, ini juga nih Mas, di luar sana kan pasti banyak ada tingkat yang ingin lah jadi kayak Masnya, bisa bekerja full time, juga organisasi, juga kuliah. Nah, terus habis itu yang pasti kan kalau misalkan bekerja kan juga punya penghasilan sendiri kan tentunya. Nah, menurut Masnya, kita tuh harus punya modal mental yang wajib dimiliki buat mutusin ambil jalan yang Masnya lalui itu kayak gimana? Kan menjalani 3 pilar secara bersamaan nih. Ini ya lebih ke apa yang harus kita siapkan kalau misalnya kita ingin terjun ke 3 itu ya. Jadi kalau aku sih dulu ya, aku mungkin gak ada persiapan sebenarnya. Cuman dulu itu awal sebelum kerja di sini aku sempat kerja dulu, dan itu langsung aku jalanin aja tanpa mempersiapkan semua hal. Dan emang dulu di awal banget itu kalau di semester 3 aku pertama kali kerja, emang sih keteteran, kayak kuliah, kerja, organisasi, terus kepanitiaan tuh suatu hal, awalnya aku mikirnya kayak suatu hal yang nggak bisa disatuin, sampai akhirnya di semester 4 yang waktu aku jadi staf pengurus, baru tuh kayak beberapa hal yang aku pelajarin terkait mental, apalagi ya terkait kondisi kita di dunia kerja maupun di dunia kuliah itu hal yang harus dibedakan. Jadi ketika kamu di dunia kuliah nih, mental kamu itu ya udah, kamu jangan bawa mental di kuliah. Misal dosenmu kayak tadi ya, dosenmu marah atau apa, kamu jangan bawa itu ke dunia kerja. Jadi sebisa mungkin kamu harus membesarkan mental teman-teman nih. Misal harus mau masuk organisasi, kuliah sama kerja, mental nih suatu poin penting yang harus teman-teman jaga dan bisa mengontrol, terutama pertama itu. Kedua, terkait manajemen waktu. Sebenarnya kalau manajemen waktu menurut aku ya kita kalau bisa ngasih omongan terkait manajemen waktu sebelum kita mencobakan hal itu. Jadi teman-teman yang misal mau langsung coba kayak kerja, kuliah, himpunan, kalau menurut aku
aku ya metode aku learning by doing kan. Jadi aku harus terjun dulu baru bisa mempelajari hal itu. Jadi ketika aku udah terjun, jadi aku tahu celah-celah apa yang harus aku masuki. Misalnya nih kayak kerja nih di waktu senggang kayak tadi ya, di waktu senggang aku ngerjain tugas kuliahku atau mungkin masuk ke rapat himpunan. Misal ada yang teman-teman nyari aku ya, kan kadang kan tiba-tiba telepon, "Masuk gimana ya Masuk?" Ya udah aku nyempetin aja meskipun aku kerja ya, karena tadi sesuai prioritas, aku masih memprioritaskan kuliah sama organisasiku di bawah kerjaku. Jadi misal teman-teman butuh bantuan baru aku bisa membantu. Tapi kalau di sisi lain ketika emang aku nggak bisa diganggu sama kerjaanku, baru aku bakal ngomong dan minta tolong ke teman aku buat menghandle sementara. Jadi selain mental ya, mungkin teman-teman harus punya pintar memilih teman, apalagi ya yang bisa kita andelin lah. Itu sebuah privilege juga ya buat aku, terutama buat himpunanku sendiri, buat teman-temanku, mulai dari PPH ku, pengurusku sampai staf magangku. Itu jujur aku sangat amat diandalkan sampai bisa di titik sekarang ini. Jadi aku mungkin sebenarnya terima kasih buat pengurus periode tahun lalu ya. Oke, berarti 3 hal tadi yang masnya highlight lah ya, terkait yang harus diperhatikan untuk sebelum terjun di organisasi, kerja, juga kuliah. Jujur itu emang penting banget sih, apalagi terkait yang memilih teman ya, karena itu juga untuk jangka panjang juga kan tentunya. Bener. Karena kan juga ntar teman-teman itu yang akan membantu kita di dunia kerja. Itu benar banget. Nah, ini Mas juga mau tanya terkait apa sih motivasi terbesar Masnya sehingga Masnya ini tetap menjalani bekerja sambil kuliah dan juga berorganisasi. Nah, mungkin motivasi Masnya untuk bertahan di keadaan seperti itu tuh apa? Mungkin ini jadi kebetulan kan kakak aku ya, ini di keluarga ya, kakak aku itu dulu kuliah juga di sini kebetulan, dan di semester akhir beliau juga kerja, dan akhirnya kayak Masku ini bisa, masa aku nggak bisa. Akhirnya aku mau nggak mau aku harus nge-push diriku sendiri, kayak ayolah, masa kakaknya bisa adiknya nggak bisa gitu kan, malu-maluin. Meskipun dari awal aku nggak dituntut buat kerja juga sambil kuliah, karena apa yang dikatakan keluarga aku sama masku itu, aku ini udah keren, udah himpunan, udah kuliah dari awal sampai ke 3 tahun itu, dan beliau-beliau ini bilang aku udah lebih dari cukup. Tapi dari aku sendiri kayak merasa enggak, masku udah kerja waktu kuliah, masa aku nggak bisa. Akhirnya aku push diriku, gimana caranya aku harus kerja. Itu sih poin pentingnya. Jadi bukan pressure dari eksternal, tapi dari diriku sendiri. Aku kira-kira mau gimana ke depannya. Selain itu juga kan, menurut aku kerja, himpunan, sama kuliah ini sebuah benefit besar buat aku. Kayak kita bisa melatih komunikasi kita ke customer ya, gimana cara kita men-treat customer secara baik, secara ramah. Apalagi misal kembali ke dunia himpunan, dunia kuliah, kita juga bakal bisa caranya public speaking itu. Oke. Berarti sebenarnya itu motivasinya emang dari Masnya sendiri ya, dari lingkup keluarga Masnya, yang maksudnya Masnya ini ingin lebih berkembang lah. Gitu. Karena menurut aku kalau kuliah sama himpunan aja kayaknya kurang deh. Masa gini aja? Masa kuliah himpunan doang, tambah 1 lah gitu. Meskipun at the end keteteran ya. Aduh Mas, sebenarnya kuliah dan himpunan itu sudah sangat-sangat hektik ya menurut saya sebenarnya. Makanya tahu Masnya juga bekerja itu manajemen waktu yang sangat-sangat wow sih menurut saya. Karena saat ini juga udah keteteran sih Mas untuk tugas dan itu. Dan ternyata waktu kemarin kan sebenarnya masih stafma ya kebetulan saya. Jadi saya pikir masih oke lah kesibukannya, maksudnya nggak yang banget gitu loh. Jadi kayak boleh lah lanjut staf pengurus gitu. Ternyata
Ternyata tidak seperti itu ya. Indah kok kalau dijalani sambil senyum. Senyum udah nggak kuat mas. buat senyum. Oke mas. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih mas. Boleh dong masnya nyampein sedikit pesan atau ucapan nih buat adik tingkat atau mahasiswa yang juga menjalani kuliah terus ikut himpunan atau organisasi. Nah mungkin juga ada mahasiswa yang sedang bekerja juga nih kayak masnya. Pesan ya, apa ya pesannya kira-kira? Buat teman-teman semua dipersiapkan dengan baik dari awal ya, meskipun di awal ini benar-benar gak enak, kayak ngurangin waktu tidur, ngurangin waktu main banget. Tapi sebisa mungkin, semaksimal mungkin teman-teman ini usahakan di awal ini benar-benar dipush buat diri kalian sendiri, karena kalian bakal dapat benefitnya. Mungkin kalian nggak bakal kerasa ya di 2 tahun, 3 tahun awal, tapi waktu di semester akhir teman-teman bakal ngerasain apa yang kalian dapat atau apa yang kalian lakuin di awal. Contoh kayak tadi ya, kayak teman-teman belajar simulasi, teman-teman belajar cara public speaking, terus cara mendesain. Di akhir kalian nggak belajar lagi ya, tapi kalian tinggal mengembangkan hal itu aja tanpa harus melajari dari awal. Dan menurut aku teman-teman harus mempersiapkan hal itu mulai dari awal, meskipun di awal benar-benar gak enak ya, kayak tidurnya sedikit, sejam, 2 jam, 3 jam, terus waktu main cuman di hari libur, bahkan di hari libur pun teman-teman masih belajar dan segala macam. Sabar dulu, intinya sabar dulu, jangan tergoyah, jangan nyerah. Dan konsisten, disiplin, itu sih yang harus dipersiapkan buat teman-teman dan pesan buat aku. Oke. Oh iya mas, tadi kan aku sempat bilang itu pertanyaan terakhir ya, cuman ini ada aku dari pertanyaan pribadi dari aku. Boleh. Tadi kan masnya bilang nih soal himpunan dan bekerja dan kuliah. Nah kira-kira nih dari ketiga itu mungkin kuliah bisa disingkirin dulu ya, bekerja dan maksudnya ini yang mau aku tanyain itunya kuliah sama organisasi dan bekerja. Kira-kira nih yang saat ini masnya rasakan, yang pada saat masnya memutuskan untuk mengikuti kedua hal tersebut, itu manfaatnya apa yang benar-benar masnya rasakan? Manfaat dari keduanya ya, menurut aku pertama itu time management tentunya, bagaimana kita harus membagi waktu antara organisasi dan juga kerja. Itu aku itu benar-benar kena, karena aku learning by doing juga kan, kayak masuk himpunan, kerja, ternyata setelah berjalan berwaktu aku bisa mengatur waktu buat diriku sendiri. Pertama. Kedua, soft skill tentunya itu banyak aku pelajarin, public speaking, communication skill, critical thinking, dan lain-lain. Semua soft skill menurut aku bisa didapatkan buat himpunan ini ya. Buat teman-teman yang mungkin belum tertarik himpunan, banyak ilmu yang bisa kalian dapatkan. Jadi soft skill itu benar-benar kena ketika kita masuk ke organisasi. Karena aku SMA nggak pernah ikut organisasi sama sekali, dan baru masuk di kuliahan ini. Terus apalagi ya? Relasi itu sangat bermanfaat juga buat aku ya. Ketika aku masuk himpunan, aku bisa banyak kenal ketua himpunan lain, atau bahkan ketika di kerja aku bisa asik gitu ke customer gitu kan. Akhirnya dapat teman baru tuh, kayak kebetulan kan kalau di cafe yang aku kerja ini target bayarnya mereka ini cukup tinggi ya. Jadi aku sempat kenal sama beberapa owner cafe lain dan pekerja-pekerja yang kerja di perusahaan ternama lah, sempat kenal. Itu sih privilege relasi itu juga. Terus apa lagi ya? Nah teman-teman juga bisa belajar hal baru ya. Apa yang kalian dapatkan di organisasi dan apa yang kalian dapatkan di dunia kerja itu sangat berbeda jauh. Apa yang kalian dapatkan, tapi penerapannya itu sama. Tapi yang kalian dapatkan itu pertama di teori dan juga di praktiknya itu
kalian dapatkan di dua ini, kerja sama kuliah. Tapi kalau teman-teman belum siap ya kayak kerja kuliah, kerja himpunan, menurut aku jangan dulu karena someday kalian bakal merelakan salah satunya kayak gitu. Kalau mungkin mau coba-coba ya bisa, tapi menurut aku dipikir ulang karena apa yang aku struggle di awal itu benar-benar berat itu sih. Oke, jadi itu tadi terkait pertanyaan-pertanyaan yang udah kita tanyain ke narasumber kita pada pagi hari ini. Nah mungkin bisa aku simpulin sedikit nih ya Petra Velas. Jadi hal-hal yang kita dapetin atau yang kita jalani pada saat ini seperti berkuliah, bekerja, himpunan, entah itu di satu waktu atau di beda waktu, itu semuanya itu pasti akan memberikan manfaat, meskipun manfaatnya itu tidak kita rasakan pada saat ini. Nah entah itu 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, itu pasti semuanya itu akan ada manfaatnya. Seperti yang tadi udah disebut sama Mas Nuk juga terkait time management, terus relasi, soft skill, hard skill, critical thinking, itu semua akan berkembang di mana pada saat kita juga berkembang di hari itu, seperti itu. Nah mungkin itu kesimpulannya yang bisa di-highlight gitu ya teman-teman. Tapi dari pembicaraan kita hari ini semuanya itu pasti bermanfaat. Oke? Nah, mungkin bincang-bincang kali ini tuh keren banget dan menarik banget ya Mas, terkait apalagi ini juga merupakan time management nih yang juga pasti sangat-sangat diperlukan bagi mahasiswa. Nah, terima kasih banyak buat Mas Nuk yang sudah meluangkan waktu untuk sharing pengalamannya yang luar biasa juga, yang bercerita soal pada saat Masnya masih menjabat sebagai ketua himpunan, juga bekerja, juga berkuliah. Nah, semoga dari cerita atau yang tadi pengalaman yang Mas Nuk ceritakan itu bisa menjadi inspirasi juga buat Petra Velas yang sedang menjalani perkuliahan, sedang dalam periode organisasi, sedang berkuliah juga, atau sedang pusing dengan tugas-tugas perkuliahan. Dan pastinya terima kasih juga buat semua pendengar yang udah stay bareng kita di Potlayum kali ini. Jangan lupa terus pantengin episode-episode berikutnya karena kita bakal bahas topik yang seru seputar dunia perminyakan. Saya Friska, pamit undur diri. Sampai jumpa di Potlayum selanjutnya. Terima kasih.